warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Habibi. Di sini saya ingin membuat video untuk UAS manajemen display kelas. Yang pertama yaitu pengajar adalah pemberi pelajaran, sedangkan manajemen kelas merupakan serangkaian upaya menciptakan kondisi kelas secara efektif dan efisien. Perilaku guru dalam upaya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan peserta didiknya mencapai tujuan-tujuan belajarnya secara efisien atau memungkinkan peserta didik belajar dengan baik. Kondisi belajar yang baik tentunya akan berpengaruh pada pembelajaran yang berlangsung. Oleh karena itu, terciptanya kondisi dan iklim belajar yang optimal menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, keterampilan dasar dalam mengajar siswa sangat diperlukan oleh guru atau pendidik agar interaksi antara peserta didik dan guru atau pendidik bisa berjalan dengan baik dan peserta didik tidak merasa tertekan sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Yang ketiga, bagaimana mengenali kecerdasan, minat dan bakat siswa. Yang pertama yaitu verbal, yang pertama kemampuan verbal, yang kedua kemampuan mengamati dan rasa ruang, yang ketiga kemampuan gerak kinetik fisik, yang keempat kemampuan logika, yang kelima kemampuan dalam hubungan interpersonal, yang keenam kemampuan dalam hubungan intrapersonal, yang ketujuh kemampuan dalam musik atau irama. Dan bagaimana cara memperlakukan siswa yang mempunyai kemampuan tersebut? Kita ambil satu contoh. Andi suka berimajinasi. Dia murid yang cerdas dalam berimajinasi. Bagaimana sikap guru terhadap siswa yang mempunyai kelebihan itu? Sikap guru sebaiknya mengarahkan murid tersebut untuk memanfaatkan kecerdasannya untuk hal-hal yang positif seperti membuat puisi, membuat cerpen, atau yang lainnya. Pendekatan resep. Dalam pendekatan resep terdapat suatu bentuk rekomendasi berisi daftar-daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen display kelas. Dalam pendekatan ini, guru hanya melakukan tindakan tertentu jika menemui suatu permasalahan tertentu. Guru tidak bisa menggunakan kekreatifannya dalam memecahkan masalah karena sudah dipatok suatu aturan tersebut. Contoh, dalam penyelesaian masalah, misalnya jika dalam resep terdapat suatu rekomendasi berupa siswa yang kurang mampu dalam menyerap pelajaran, maka akan diberikan bantuan dan perhatian lebih dari guru agar tidak tertinggal dari temannya yang lain. Jika hal tersebut terjadi, maka guru akan melakukan hal yang terdapat pada rekomendasi tersebut. Guru bisa memberikan jam tambahan kepada siswa yang bersangkutan. Yang kelima, untuk mengatasi permasalahan seperti itu, kita bisa memecahkan masalah sendiri. Artinya memecahkan masalah anak hiperaktif sendiri dan anak pendiam juga sendiri. Yang pertama, permasalahan mengatasi anak yang hiperaktif yaitu yang pertama, sebaiknya siswa hiperaktif tidak duduk di dekat jendela. Kondisi jendela yang terbuka dan juga situasi lalu lalang di luar kelas yang terlihat melalui jendela itu bisa memecah konsentrasi pada siswa tersebut. Yang kedua, posisikan tempat duduk siswa hiperaktif di dekat guru dan juga siswa yang tenang dan fokus pada pembelajaran. Hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi siswa hiperaktif untuk ikut tenang dan fokus.
Yang ketiga, singkirkan segala perlengkapan yang sekiranya tidak diperlukan di meja siswa yang hiperaktif. Hal tersebut perlu dilakukan karena biasanya siswa hiperaktif akan memainkan benda-benda apapun yang ada di sekelilingnya. Untuk mengatasi masalah anak-anak yang pendiam, guru bisa melakukan beberapa hal yang berikut. Yang pertama, mencari tahu alasannya. Siswa yang pendiam bukan berarti tak mempunyai masalah, hanya